Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana kabarnya? Hari ini, alhamdulillah sehat ya. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Amin. Oke, untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan membahas tentang materi pengistilahan. Oke, sekarang ambil buku tulisnya, LKS-nya, dan buku paketnya. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Yang pertama adalah pengertian dari istilah sendiri itu apa. Nah, istilah ini adalah kata atau frasa yang dipakai sebagai nama atau lambang yang mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan atau sifat yang khas dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Oke, lanjut. Istilah ini dibagi menjadi dua. Lihat di papan tulis, yang pertama ada istilah umum dan yang kedua ada istilah khusus. Nah, istilah umum sendiri itu apa? Istilah umum adalah istilah yang berasal dari bidang tertentu yang karena dipakai secara luas menjadi unsur kosakata umum. Jadi kalau istilah umum ini dia maknanya luas ya, nggak sempit. Oke, masuk ke contoh istilah khusus. Tadi ada 3 di sini. Yang pertama itu reduplikasi, yang kedua paradigma, dan yang ketiga adalah loyalitas. Nah, kalau reduplikasi sendiri ini, dia ini cabang ilmu linguistik atau kalian yang kenal kalian ini bahasa, ilmu bahasa yang mempunyai arti, proses, pengulangan kata. Nah, kalau misalnya paradigma ini mempunyai arti cara berpikir seseorang. Dan yang ketiga ini ada loyalitas, yaitu mempunyai arti kesungguhan seseorang dalam bekerja. Jadi kalau dilihat dari contohnya ini, kalian udah paham ya perbedaan antara istilah umum dan istilah khusus. Oke, istilah bahasa Indonesia ini juga berasal dari 3 golongan bahasa. Yang pertama adalah bahasa Indonesia sendiri yang merupakan serapan dari bahasa Melayu. Dan yang kedua adalah bahasa Nusantara yang serumpun yang di dalamnya termasuk bahasa Jawa kuno. Dan yang ketiga sendiri adalah bahasa asing seperti bahasa Inggris dan bahasa Arab. Jadi bahasa Indonesia ini merupakan serapan dari bahasa asing itu sendiri. Oke, kita lanjut ke pemadanan istilah. Nah, pemadanan istilah asing ke dalam bahasa Indonesia ini dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama ada penerjemahan dan yang kedua ada penyerapan. Nanti penyerapan setelah ini kita bahas. Kita bahas yang penerjemahan dulu ya. Penerjemahan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada penerjemahan langsung dan yang pertama ada penerjemahan langsung dan yang kedua ada perekaan. Oke. Masuk ke penerjemahan langsung itu sendiri ya. Penerjemahan langsung adalah istilah Indonesia dapat dibentuk lewat penerjemahan berdasarkan kesesuaian makna tetapi bentuknya tidak sepadan atau sama. Jadi walaupun bentuknya beda, memiliki makna yang sama. Masuk ke contoh sekarang. Yang pertama ada supermarket. Supermarket ini mempunyai arti pasar swalayan. Yang kedua ada psikologis yang mempunyai arti ahli psikologi. Yang ketiga ada eskalator yang mempunyai arti tangga berjalan. Walaupun beda bentuk katanya, dalam 3 ini semuanya mempunyai makna yang sama, yaitu supermarket sama-sama mempunyai arti pasar swalayan, psikologis dan ahli psikologi, eskalator dan tangga berjalan ini mempunyai makna yang sama. Oke, tadi kita udah membahas mengenai penerjemahan langsung. Nah, sekarang kita membahas tentang penerjemahan melalui perekaan. Nah, apa sih yang dimaksud penerjemahan dengan perekaan ini? Nah, penerjemahan dengan perekaan ini yaitu pemadanan istilah yang dilakukan dengan menciptakan istilah yang baru. Kita masuk ke contoh ya biar nggak bingung. Contoh yang pertama ini ada catering. Catering ini
adalah asalnya katanya. Nah, lalu dijadikan istilah baru dalam bahasa Indonesia yaitu jasa boga. Lanjut, contoh yang kedua, invention. Invention ini asal katanya lalu diubah menjadi penerjemahan perkaan, melalui perkaan lalu diubah menjadi kata cipta. Oke, kita lanjut sekarang yaitu pemadanan istilah penyerapan. Sebelumnya kita sudah membahas tentang pemadanan istilah penerjemahan. Sekarang kita lanjut ke pemadanan istilah penyerapan. Nah, pemadanan istilah penyerapan sendiri itu apa? Pemadanan istilah penyerapan yaitu penyerapan istilah asing untuk menjadi istilah bahasa Indonesia agar mempermudah pemahaman teks asing oleh pembaca Indonesia itu sendiri. Jadi tujuannya ini untuk mempermudah pembaca Indonesia agar memahami teks asing sendiri itu mempunyai makna apa. Nah, lanjut ke contoh. Yang pertama ini ada microphone kalau di bahasa Inggris. Lalu diserap menjadi bahasa Indonesia menjadi mikrofon. Lalu ada kamera kalau di tulisan bahasa Inggrisnya seperti ini, tapi diserap ke bahasa Indonesia menjadi kamera. Lanjut ada sistem, kalau di bahasa Inggris tulisannya seperti ini, lalu diserap ke bahasa Indonesia menjadi sistem. Nah, itu merupakan contoh dari pemadanan istilah penyerapan. Kira-kira kalian udah paham ya apa yang Ibu sampaikan? Oke anak-anak, alhamdulillah kita udah selesai nih membahas tentang pengistilahan itu sendiri. Kenapa bisa ada istilah-istilah, terus istilah-istilah itu dari mana, dan segala bentuk contohnya tadi udah Ibu bahas di sini. Oke, pembelajaran hari ini cukup dari Ibu sekian. Besok kita belajar tentang materi yang lain. Semangat, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.